Hello travelers, Jogja kan emang terkenal ya sebagai salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan wisata kulinernya. Nah, yang saat ini sedang populer di Jogja ada namanya Suatu Resto. Jadi resto ini punya daya tarik sendiri karena menghadirkan pemandangan yang indah. Nah, kali ini channel Food and Travel by Tara Firan akan mengajak travelers untuk menikmati suasana di suatu resto dan mengetahui apa aja sih yang ada di sini, juga hidangannya seperti apa. Yuk ikutin terus channel ini. Nah, kali ini saya dan teman-teman akan mengikuti Vespa Fun Riding. Jadi kita akan mengunjungi suatu resto dari Hotel East Park Yogyakarta dengan mengendarai Vespa. Melinfo seputar Hotel East Park Jogja, hotel bintang 5 yang mempunyai fasilitas playground yang wah untuk anak-anak, bisa diikuti di link yang ada di kanan atas ya travelers. Saya dan teman-teman sudah berangkat dari Hotel East Park Jogja menuju suatu resto melalui Jalan Raya Solo. Nah, sekarang kita sudah tiba di suatu restoran. Jadi suatu restoran ini adalah dimiliki oleh Meal and Buy Yogyakarta. Kalau nggak salah nih, saya pernah mengunjungi salah satu outlet resto Meal and Buy ini di sekitar kawasan Canggu di Bali. Belum berangkat ke resto ini kan saya udah browsing-browsing dulu ya, apa sih yang ada di resto suatu ini. Dan ternyata sesampai di sini saya memang menemukan sesuai gambaran artikel-artikel yang saya browsing. Jadi suatu resto ini adalah resto dengan interior eksterior suasana Bali yang berada di kota Jogja. Suatu ini katanya sih berasal dari bahasa Sanskerta, artinya su itu bagus, besar, hebat, dan watu itu adalah batu atau kekuatan yang kokoh. Dan ini memang terlihat dari interior kafenya terbuat dari batu-batuan yang kokoh dan besar. Masuk kita akan disambut dengan karyawannya dan kita akan memasuki semacam galeri dan souvenir shop. Ini adalah toko di bagian depannya yang menampilkan berbagai kerajinan tangan dari rotan, kemudian bisa dalam bentuk keranjang, tas, tempat lampu, tatakan, piring gelas, kemudian pajangan-pajangan berbentuk hewan, bahkan juga baju-baju bermotif batik dan baju-baju bermotif pantai yang semuanya menggambarkan suasana Bali dan mengingatkan kita akan item-item yang sama yang dijual di Bali. Juga ada gerabah-gerabah dengan berbagai ukuran bentuk. Jadi benar-benar kerajinan yang indah yang dan bisa dibeli untuk bagian dari eksterior rumah, interior rumah kita. Dan juga bisa dibeli juga untuk oleh-oleh. Kemudian kita bisa masuk ke lebih dalam lagi melalui pintu belakang dan kita disambut dengan perangkat musik gamelan. Jadi perangkat musik gamelan ini juga biasa digunakan oleh tim musik gamelannya untuk menyambut tamu ketika resto ini menerima tamu dalam jumlah yang besar. Melewati koridor menuju ke area resto, kita akan menemukan suasana yang menggambarkan ciri khas Bali ya. Resto ini sebenarnya punya beberapa bagian yang ditawarkan ke pengunjung. Tadi yang pertama adalah galeri dan souvenir shop yang berisikan produk lokal buatan tangan. Kemudian yang kedua adalah dia punya villa pribadi, tapi info yang saya dapat baru satu villa yang ditawarkan kepada pengunjung. Dan kemudian adalah yang ketiga adalah resto dengan suasana yang eksotik dan menampilkan pemandangan yang cakep ke arah bawah. Nah, di sebelah kiri ini adalah musola yang desainnya tidak seperti musola biasa. Jadi kelihatan menyatu dengan unsur-unsur interior yang ada, unsur dekoratif yang ada. Dan kemudian ada batu-batu yang bergantungan yang bisa menjadi daya tarik ketika kita berada di restoran ini. Desain dan bangunannya juga didominasi warna putih, ada warna coklat, ada emas, dan konsepnya outdoor. Banyak pula kita temukan di sini payung-payung putih ala Bali dan ini memang mencirikan suasana di Bali. Nah, suatu ini travelers memiliki beberapa area tempat duduk yang bisa dipilih oleh travelers, masing-masing menawarkan keunikannya sendiri. Nah, coba kita lihat ya di area eksteriornya dulu. Ini adalah bagian resto yang open atau semi open lah ya. Jadi ada atapnya dan kemudian dindingnya sendiri terbuka sehingga sirkulasi udara bagus.
Meja kursinya terbuat dari kayu dengan kanopi yang juga terbuat dari unsur alam. Ini memang menyatu dengan suasana di sekitarnya yang memang ingin menampilkan keindahan dengan suasana alam. Dan suasananya teduh ya travelers, banyak pohon-pohon di sini dan kemudian rumput-rumput yang tertata rapi. Pohon-pohon ini memberikan suasana teduh karena beberapa pohon daun-daunnya cukup rimbun sehingga tidak terkesan panas. Di bagian pinggir, bagian yang menghadap ke arah lembah, kita juga temukan beberapa deretan kursi meja. Dari sini kita bisa duduk-duduk sambil menikmati suasana kota Jogja dan kemudian sambil menikmati makanan minuman yang enak yang disediakan oleh resto. Ya, cakep ya travelers, dari kejauhan kita bisa melihat siluet dari Candi Prambanan dan ini tentu menjadi pemandangan yang langka yang bisa kita temukan sambil berada di resto ini. Kemudian suasana juga makin cakep ya dengan lampu-lampu yang terbuat dari material rotan menggambarkan kurungan dari ayam atau sangkar burung ya. Semi outdoor dengan atap berada di sebelah kiri dan kanan dari resto ini dan ada beberapa meja yang bisa digunakan untuk rombongan besar atau kalau family datang dalam kelompok yang besar juga bisa menggunakan ruangan atau meja kursi di sini. Ini adalah posisi paling favorit di mana kita bisa menikmati suasana Jogja pada sore atau malam hari dengan lampu-lampunya, dan kalau udara agak mendung dengan kabut-kabutnya, kita bisa duduk di sini sambil ngobrol sambil menikmati kopi atau teh sore. Ini juga tersedia jaring ya, di mana kita bisa tidur-tidur rebah-rebahan santai-santai dan menikmati view ke bawah, pemandangan area Sleman, area Prambanan yang cakep. Suasananya sih untuk suatu resto ini menurut saya bisa digunakan juga untuk acara workshop atau acara-acara tunangan atau engagement. Kalau travelers ingin mengadakan meeting atau workshop di sini juga bisa disediakan oleh pihak restoran dengan fasilitas yang menunjang seperti infocus dan screen. Dan kalau kita ingin lebih privacy misalnya, maka tirai bambu yang ada di sekitar meeting area yang tadinya terbuka ini bisa kita turunkan sehingga pengunjung lain tidak melihat materi atau suasana dari meeting yang kita lakukan. Restonya sendiri buka dari jam 11 sampai jam 8 malam, dari 2 sesi, di mana dari jam 2 sampai jam 4 sore ini adalah waktu untuk istirahat dan akan dibuka kembali mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam. Dan diingat ya travelers bahwa resto ini buka setiap hari kecuali hari Senin. Jadi hari Senin mereka tidak buka supaya bisa diatur rencana kedatangan dari travelers ke resto ini. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana menu-menu yang ditawarkan oleh suatu resto ini. Untuk menikmati makanan yang ada, travelers bisa memesan menunya melalui menu yang tersedia dengan sistem buffet atau a la carte. Nah, pas saya kunjungan sendiri, saya ke sini, saya menikmati menu dengan konsep buffet. Jadi kita bisa makan sepuasnya atau all you can eat dan menikmati hidangan yang disajikan yang sudah tersedia di meja saji. Menu-menu yang tersedia kebanyakan menu Indonesia ya. Ada sayur lodeh, ada mangut lele, kemudian ada oseng-oseng daun pepaya, ada ayam goreng, ada ayam kecap, tempe, bakwan, kemudian ada tempe gembus, ada botok, juga banyak lagi. Juga untuk aneka minumannya ada jamu-jamuan, ada es teh, ada es krim, kemudian camilannya ada bubur sumsum, ada rujak es krim, juga banyak lainnya. Nikmati makanan tradisional yang enak sambil menikmati suasana kota Jogja dengan nuansa Bali, tentu ini istimewa banget ya traveler. Saya sih suka banget dengan suasananya. Juga makanannya enak dan pelayanan yang cepat dan ramah dari pelayan restonya. Wonderful. Oke travelers, semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi travelers. Gimana travelers, asik kan mumpung lagi bulan puasa? Yuk cobain buka bersama sini. Thank you sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you. Bye.